Buat teman-teman sekalian yang lagi nyari nih gaming mouse kelas budget tapi masih pengen kelihatan good looking gitu ya, maka produk yang akan Pical review kali ini tuh kayaknya bisa menjawab kebutuhan teman-teman tersebut, yaitu Rexus Bara RXM X17. Gaming mouse yang digadang-gadang Rexus tahan hingga 20 juta klik ini tuh diharapkan bisa menampilkan sisi terkeren dari teman-teman sekalian, ya karena itulah tagline yang memang dibawa oleh gaming mouse ini. Show what you brighten up. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini Pical akan bahas nih Rexus Bara RXM X17 Gaming Mouse. Mouse terbaru buatan Rexus ini menambah jajaran gaming mouse Rexus yang memang terkenal lumayan bagus dan jelas dengan harga yang terjangkau. Pical nanti akan bahas seperti biasa mulai dari packaging, isi paket penjualan, hingga fitur dan internal spesifikasi dari mouse ini. Jadi stay tune. Unit mouse yang Pical beli ini tuh datang dengan packaging yang unik. Kotak penjualannya bukan dari bahan kardus, melainkan sebuah hard case berbahan plastik berwarna hitam yang build quality-nya lumayan kokoh. Pada sisi atas hard case-nya tuh hanya ada stiker bergambar penampakan mouse-nya, disertai dengan code name-nya, yaitu Bara. Di sisi lainnya tuh nggak ada informasi apapun, polos aja gitu, dan baru di bawahnya lah terdapat stiker berlogo Rexus yang lengkap dengan kode seri mouse-nya dan juga uraian spesifikasi dari gaming mouse ini. Beralih ke isi paket penjualannya, di dalam hardcase ini tuh cuma terdapat mouse-nya yang dijepit dengan busa tebal sebagai proteksinya dan beberapa kertas untuk startup guide dan juga garansi. Oh iya, gaming mouse yang Pical beli ini tuh tipenya wired ya teman-teman, bukan yang wireless. Dan memang Rexus Bara ini cuma ada satu tipe aja sih yang ya model kabel-kabel gini doang. Urusan desain, mouse Rexus Bara RXM X17 atau yang selanjutnya akan Pical sebut dengan Bara X17 ini memiliki penampilan yang cukup good looking kalau misalnya menurut Pical. Ya, walaupun tampilan keseluruhannya nggak ada bedanya dengan mouse middle level lainnya. Bentuknya secara fisik menggunakan tipe ambidextrous yang artinya sisi kanan dan kirinya itu sama persis. Nggak kayak gaming mouse high-end yang biasanya dibuat asimetris dengan alasan ergonomis. Jadi aman nih buat teman-teman yang mungkin kidal ataupun kadal ya. Kadal itu kanan dari lahir ya guys. Kalau kidal kan kiri dari lahir gitu. Jangan-jangan ada yang belum tahu nih kepanjangan dari kidal. Sudut-sudut gaming mouse ini juga dibuat lebih rounded dan bentuk punggung mouse-nya juga membulat. Jadi kalau buat tangan Pical yang lumayan lebar ini sih, grip feeling-nya tuh masih enak dan nggak kebesaran ataupun kekecilan. Dan juga nggak berasa terlalu flat-flat gimana. Meskipun secara ergonomis memang nggak senyaman mempergunakan gaming mouse yang ya high level end lah. Dan kalau secara dimensi, gaming mouse ini tuh nggak ada bedanya dengan mouse konvensional lainnya, yaitu dengan ukuran 12,3 x 6,6 cm, dengan ketebalan sekitar 3,8 cm dan bobot sekitar 86 gram. Jadi masih enteng dan cukup lincah dipakai buat main game FPS yang butuh gerakan-gerakan tangan yang gesit. Tapi kalau butuh teman-teman mouse yang lebih ringan, Pical udah pernah bahas tuh, sebuah mouse yang beratnya, nauzubillah, 63 gram. Buat yang belum lihat, bisa klik link di atas ini. Kalau untuk urusan warna, gaming mouse ini tuh hanya disediakan dalam satu warna aja, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu solid dengan matte finish di bagian bawah, dan translucent dengan glossy finish di bagian atas. Tapi kalau menurut Pical tuh ya, bagian paling cantik dari gaming mouse ini jelas adalah RGB LED-nya. Warna LED RGB-nya ini tuh nggak terlalu gonjreng, tapi lebih ke diffuse light gitu. Jadi lebih kelihatan glowing, tapi juga nggak ganggu juga cahayanya. Pengaturan LED ini juga bisa diganti dengan dua cara, yaitu yang pertama kita bisa pakai tombol fisik, dan juga yang kedua adalah tombol aplikasi. Tapi nanti Pical bahasnya ya di bagian fitur ya. Nah, ngomongin soal tombol, gaming mouse ini dilengkapi dengan 8 tombol fisik, yaitu klik kiri, klik kanan, dan scroll di bagian tengahnya, yang semuanya ini ada di sisi atasnya. Di sisi sebelah kiri juga ada terdapat dua tombol, yaitu tombol forward dan juga backward. Sementara sisanya ada di sisi bawah yang terdiri dari pulling rate, DPI, dan juga color button. Dan untuk connectivity, mouse ini berjenis wired gaming mouse yang menggunakan kabel berbahan thermoplastic elastomer atau TPE dengan panjang 1,8 meter dengan konektor gold-plated USB Type-A 2.0. Urusan fitur sih seperti yang sudah Pical mention tadi, bahwa Rexus Bara X17 ini tuh hadir dengan kendali dasar yang mempergunakan 8 tombol fisik, di mana 3 tombol adalah untuk klik kanan, kiri, dan juga klik di scroll wheel-nya, dan ada 2 tombol tadi yang di sisi kirinya dan 3 tombol yang ada di sisi bawahnya, yaitu untuk pulling rate, DPI setting, dan juga color untuk on ataupun off RGB LED-nya. 5 tombol pertama pasti udah familiar ya buat teman-teman sekalian, tapi mungkin 2 tombol yang di bawah ini beberapa orang pasti belum begitu paham. Jadi Pical akan bahas sedikit tentang 2 tombol ini.
ini. Yang pertama adalah tombol pulling rate, di mana tombol ini berfungsi untuk mengatur besarnya pulling rate yang digunakan oleh gaming mouse ini. Pulling rate sendiri ini adalah besaran data seberapa besar ataupun seberapa cepat mouse ini bisa mengkomunikasikan posisinya kepada komputer gitu. Dan pulling rate yang paling bagus untuk gaming tuh sebenarnya kalau misalnya menurut teori ya, di atas 500 Hz. Dan Rexus Bara X17 ini tuh nanti kita bisa setting pulling rate-nya bahkan hingga ke 1000 Hz. Ini mempergunakan tombol yang Pical bilang ini nih. Lanjut ke tombol DPI, tombol ini berfungsi untuk mengubah settingan DPI pada mouse ini. Sehingga mouse ini jauh lebih smooth digunakan pada saat bermain game. Dan Rexus Bara X17 juga mendukung DPI setting mulai dari 800 hingga 12.800 DPI. Sayangnya stepping DPI pada tombol ini tuh per 200 DPI. Jadi kalau kita mau nambah DPI, loncatnya tuh kayak langsung gede banget gitu. Kayak 800, langsung 1000, 1200 gitu ya. Ke semua tombol yang ada pada gaming mouse ini nantinya kita bisa setting teman-teman mempergunakan aplikasi yang bernama RXM X17 yang bisa kita download pada situs resmi dari Rexus. Dan berhubung Pical udah mention aplikasinya, jadi yaudah kita sekalian aja ya bahas untuk aplikasinya. User interface aplikasi ini juga menurut Pical cukup simpel ya, di mana hanya terdapat 4 menu utama pada aplikasinya. Yang pertama adalah button, di mana pada menu ini terdapat nanti setting untuk mengatur ataupun lebih tepatnya menukar-nukar fungsi tombol pada gaming mouse ini. Jadi kalau teman-teman lagi pada gabut gitu kan ya, bisa aja tuh tombol klik kanannya ditukar sama tombol tengah bareng sama scroll wheel-nya. Dan pada menu ini juga nanti terdapat tombol di sisi kiri bawah yang berfungsi untuk mengaktifkan fungsi music light. Jadi RGB-nya ini bisa nyala-nyala ngikutin suara ataupun musik apapun lah atau video yang sedang kita putar di PC ataupun laptop kita. Tapi sayangnya fitur Music Light ini tuh hanya aktif saat aplikasinya ini berjalan. Jadi kalau aplikasinya ini kita matikan, ya Music Light-nya juga akan off. Menu kedua yaitu makro, di mana dengan fitur ini teman-teman bisa mengatur beragam fungsi, tombol, dan juga mode pencahayaan dari mouse ini. Begitu kata websitenya, ya jadi nggak terlalu banyak Pical bisa bilang di situ. Selanjutnya untuk menu ketiga yaitu performance, di mana pada menu ini teman-teman bisa mengatur agar mouse ini tuh bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Dan pada menu ini juga terdapat menu kayak seperti pulling rate dan juga DPI setting. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh pencet-pencet tombol yang di bawah mouse-nya, udah cuma tinggal di edit aja di situ. Dan yang terakhir, yang paling penting, ya pasti teman-teman ini nganggap paling penting, yaitu LED. Ya kan? Dimana di menu ini teman-teman bisa melakukan kustomisasi LED untuk masing-masing tombolnya. Tapi kalau nggak mau ribet, sudah disediakan sebenarnya 6 template setting LED yang bisa teman-teman pilih. Atau kalau bosan ya pilih aja LED off-nya ya, biar LED-nya nggak terlalu nyala-nyala sekalian. Di sisi bawah aplikasinya ini nanti juga terdapat beberapa menu, yaitu menu profile untuk menyimpan settingan yang sudah teman-teman bikin tadi. Dan juga tombol import untuk menarik settingan yang pernah kita buat, tombol export untuk membackup settingan yang sudah dibuat, dan juga tombol reset untuk kembali ke settingan asli dari aplikasi ini. Nanti ada juga sebenarnya tombol V gitu ya, untuk menerapkan setting yang sudah dibuat, dan juga tombol X untuk menutup aplikasi kepada sistem tray-nya. Setelah bahas software, sekarang kita akan bahas mendetail terkait dengan hardware-nya. Di mana Rexus Bara X17 ini mempergunakan sensor optical A825 yang adalah high performance CMOS buatan Instant Microelectronics Inc. Di mana ini tuh dia sensornya ya mendukung akan DPI mulai dari 200 hingga 12.800 DPI. Dan juga maximum acceleration hingga 20G dan maksimum kecepatan 60 IPS. Dan gaming mouse ini juga dilengkapi dengan switch utama dan juga switch samping besutan dari Huano yang diklaim Rexus bisa bertahan hingga 20 juta klik. Feel ngeklik keempat tombol ini sih lumayan enak dan masih cukup tactile ya. Dan suara yang dihasilkan juga nggak terlalu ribut-ribut teman. Ya sewajarnya aja lah kayak klik-klik mouse pada umumnya. Sementara untuk segi fungsi, seperti yang sudah Pical bahas di awal, semua tombol-tombol ini nanti bisa teman-teman tukar fungsinya pada menu button di aplikasi RXM X17. Sementara untuk powernya, gaming mouse ini tuh menarik daya dari PC ataupun laptop via kabelnya dan membutuhkan tegangan sebesar 5 volt dan 100 mA. Jadi selain nggak boros listrik dan juga dari segi durabilitas di atas kertas, memang bisa dibilang bahwa ini termasuk mouse yang cukup tahan banting. Buat teman-teman yang penasaran gimana hasil suara dari klik-klik mouse-nya ini gitu ya, Pical coba cantumin nih, berikut ini contoh suara dari switch Huano RXM X17. Check this out. Overall, menurut pendapat pribadi Pical,
Mouse gaming Rexus Bara X17 merupakan mouse yang bisa teman-teman cari jika teman-teman lagi butuh mouse yang buat gaming, tapi budget. Jujur li ya, buat Pichel sih, si Rexus Bara X17 ini kelihatan cakep kok. Bukan hanya dari segi RGB-nya yang kelihatan soft dan juga cukup enak dipandang, tapi dari overall tampilan bodinya. Karena kalau dalam keadaan RGB off, bodi atasnya ini ngasih efek transparan yang keren, jadi internal mouse-nya tuh jadi kayak kelihatan secara samar-samar gitu. Kalau dari segi daya tahan, Pichel masih belum bisa kasih result, karena mouse ini juga baru Pichel pakai beberapa hari, tapi so far sih aman-aman aja. Dan untuk harganya sendiri, gaming mouse ini tuh Pichel beli dengan harga 190 ribuan di online shop official dari Rexus. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga ya, untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile. Ini bara-bara tuh kayak lagu yang itu ya. Bara-bara. Nanti jangan kepanjangan. Nanti kena ini guys, kita copyright. Gokil sih ya. Tapi gampang lecet kayaknya ini ya.